Rasul yang tidak punya anak, begitu sayangnya kepada putri Rasul dari istri Rasul yang pertama, yaitu Khadijah. Siapa putra putri Khadijah? Nanti akan kita lihat. Nah, kita lanjutkan ini berlandaskan hadis. Memang kita diperintah untuk perhatian penuh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup secara teori dari Al-Quran dan secara praktek dari kehidupan Rasul bersama keluarganya. Betapa lengkapnya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dalam ayatnya. Ayat berikutnya, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu ini kepada siapa nih? Kepada nisa'an Nabi, kepada wanita-wanita yang ada di rumah Nabi, baik istrinya ataupun putri-putrinya. Cuma umumnya terpengaruh dengan terjemah sebelumnya. Tadi kan di dalam surat atau Al-Ahzab ayat 28, qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Pada ayat berikutnya, ya nisa'an Nabi, bukan ya azwajan Nabi. Ya, nampaknya perlu kita berlatih untuk kepekaan dan ketelitian di dalam membaca Al-Quran. Sangat jelas antara makna nisa dengan azwaj. Azwaj ini adalah hubungan perkawinan. Kalau nisa termasuk keturunan. Sebab di dalam surat An-Nisa itu sendiri, surat An-Nisa itu bukan surat istri-istri kan? Surat An-Nisa wanita keseluruhan. Nah, ayat ini memanggil ya nisa'an Nabi, wahai wanita-wanita di sekitar Nabi, dari mulai semua istrinya sampai kepada putri-putrinya. Cuma Rasul tidak punya mantu wanita, karena putra Rasul meninggal sejak masih kecil, masih bayi. Tidak ada yang sampai nikah putra Rasul, yaitu Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Tapi kalau yang putri-putri sampai menikah. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, dan barang siapa di antara kamu sekalian, wahai wanita-wanita Nabi, nisa'an Nabi, yaqnut minkunna lillah, tetap taat pada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal salih, wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Kami sediakan, kata Allah, bagi kamu pahala 2 kali lipat dan rezeki yang sangat mulia. Artinya tingkat keluarga Rasul, pertama wanita-wanita yang hidup di tengah-tengah Rasul, istri beliau dan putri-putri beliau, diingatkan dengan 2 hal. Bila amal buruk, maka balasan keburukannya 2 kali lipat dari balasan yang ditimpakan kepada orang lain, karena akan diikuti. Bila berbuat baik, maka balasannya juga 2 kali lipat, karena memang juga akan diikuti. Pelajaran yang patut kita ambil dari 2 ayat ini, tentunya, wahai para aktivis Masjid At-Taqwa, nah kira-kira begitu tuh. Kamu semuanya tidak sama dengan yang bukan aktivis. Bila kamu berbuat buruk, diikuti. Tuh, yang suka ke Masjid At-Taqwa juga gitu-gitu mah boleh-boleh aja. Maka dosanya akan berbeda dengan yang pengikut. Bila berbuat baik juga akan memberikan keteladanan kepada mereka, nilainya juga bisa 2 kali lipat. Demikian pula pemanya kepada keluarga yang disebut dengan keluarga aktivis atau keluarga ustadz, keluarga kiai, juga akan begitu. Bila berbuat buruk akan menjadi membawa orang lain berbuat buruk, dosanya berlipat. Bila berbuat baik juga demikian. Ini adalah pelajaran dari ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang lagi kalimat ya nisa'an Nabi pada ayat 32. Ya nisa'an Nabi,
lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai wanita-wanita Nabi, bukan wahai istri-istri Nabi, apalagi putri Nabi, enggak ya. Ini semua terbawa, istri Rasul dan putri-putrinya terbawa dengan kalimat nisa'an Nabi. Wahai wanita-wanita Nabi. Cuma di sini lagi-lagi terjemahannya hai istri-istri Nabi. Nah, ini perlu memang saya terangkan bahwa terjemah tidak selalu tepat dengan yang diterjemahkan. Penerjemah juga tidak bisa lepas dari pengaruh ya latar belakang bacaan mereka juga. Hanya sekarang ini bukan mengatakan bahwa terjemah ini salah, tetapi terjemah yang lebih dekat dengan lafaz aslinya, kalimat nisa adalah tidak terbatas kepada istri Nabi. Sebab kalau istri Nabi sudah disebut pada ayat 28 azwajik. Azwaj itu hanya bermakna istri atau suami, tidak bisa diartikan anak. Tapi di sini ya nisa'an Nabi, wahai wanita-wanita Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Kamu semuanya itu tidak sama dengan wanita lain. Berbeda. Tetapi tentunya ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Karena kamu semuanya harus menampilkan berbeda, maka harus betul-betul menjaga diri dari berbagai segi, dimulai dari perkataan pun harus berbeda. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Nah, di sini kalimat takhda'na bil qaul, jangan sampai kamu mengikuti gaya umumnya wanita dikala berbicara. Harusnya bagaimana? Kamu berbicara sebagai pembawa risalah. Kamu berbicara di hadapan umat adalah sebagai teladan. Bila istri Nabi, kamu berbicara sebagai ibu buat sekian banyak umat. Makanya disebutnya juga Ummul Mukminin. Bila putri Nabi, tentunya adalah sebagai pelanjut Rasulullah menyebarkan risalah. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini susunan bahasa Indonesia yang ada ya. Seperti itu. Jadi kalimat ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul, bila kamu yang termasuk orang yang bertakwa, kamu harus berbeda cara berbicara kamu dibanding dengan yang lain. Kalau disamakan dengan yang lain, kamu itu adalah berbeda secara tampilan, secara kedudukan. Ini bisa terganggu orang-orang yang qalbunya tidak mampu menjaga diri. Aisyah dikenal sebagai wanita yang cantik, dan beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah masih usia 18 tahun. Masih usia SMA ya. Sudah jadi janda. Tapi oleh Allah dijaga ketaatan beliau, dijaga ketakwaan beliau. Ada yang berbicara Aisyah bukan wanita cantik tapi wanita hitam, jelek, ya nggak apa-apalah orang yang berkata begitu, asal bukan niat menghina. Tapi kalau niat menghina, tentunya adalah menghina suaminya juga. Sebab bagaimana apabila ada seorang bapak bersama istrinya, kemudian bertemu dengan kita, si bapak kita hormati, kita muliakan, pas istrinya kita lihat, ini si bapak yang hitam ini, kira-kira gimana itu? Tidak bermaksud menghina, tapi menyebutkan sifat seperti itu, tentunya kan menyakitkan suaminya juga. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Aisyah itu adalah wanita yang berkulit hitam, tidak cantik, itu jelas kalau kedengaran oleh Rasulullah, Rasul juga akan merasa terhina kan tentunya. Tetapi yang ngomong begitu itu ngaku cinta Rasul, ngaku pencinta Ahlul Bait Rasul, sangat sulit untuk dipahami oleh akal sehat. Maka yang memahami begitu berarti memang akal-akalnya perlu dipertanyakan. Kalau yang menerima ya pernyataan-pernyataan seperti itu. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini pesan dari Allah kepada wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi.
tentu istri beliau dan putri beliau, semua istrinya dan semua putrinya. Kita lanjutkan lagi pada ayat berikutnya. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu semuanya wahai wanita Nabi. Ini kalimatnya waqarna fi buyutikunna, semua wanita Nabi yang merupakan ahlul bait Rasul, dari mulai Siti Khadijah sampai kepada istri yang terakhir, dan juga dari mulai putra pertama sampai putra terakhir. Namun karena kalimat waqarna ini kepada perempuan, karena memang putranya sudah tidak ada, maka waktu ayat ini diturunkan Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang masih hidup, tapi sudah pada meninggal, tinggal putri-putrinya sampai dewasa. Karena ini ayat termasuk memang berbicara, diturunkan setelahnya berada di Madinah. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu semuanya wahai wanita-wanita Nabi untuk senantiasa terpaut dengan rumah-rumahmu. Buyut, bait. Kalau satu bait, kalau banyak buyutikunna. Jadi ahlul bait Rasul adalah pertama semua istrinya, ditambah dengan semua putri-putrinya. Ya otomatislah, bagaimanapun tidak mungkin ada putri tanpa ibu ya. Ibunya dulu baru ada putrinya. Dan itu yang disebut dengan ahlul bait, yang sesuai dengan Al-Quran. Walaupun beberapa orang memahami bahwa ahlul bait hanya Fatimah. Kalau Fatimah tidak pas dipanggil waqarna, tapi waqarri, sebagaimana Al-Quran mengatakan kepada Maryam. Waqarri kalimatnya itu dalam surat Maryam ada. Tapi di sini waqarna ini ditujukan kepada semua wanita ya. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu merasakan nikmat tentram tenang di dalam rumah-rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu tampil berhias diri mengikuti gaya orang-orang jahiliyah masa lalu. Wa aqimnas salata, wa aqimna kalau kepada laki-laki semuanya, wa aqimu. Kalau kepada seorang, wa aqimis shalah. Kalau kepada wanita banyak, wa aqimnas shalah. Ini wa aqimna kepada wanita banyak, yaitu semua istri Rasul dan semua putri Rasul. Wa atinaz zakah, dan juga ditujukan kepada semua wanita Rasul, yaitu istri dan putrinya, untuk menunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan juga taati Allah dan Rasulnya. Ini masih ditujukan kepada semua wanita, diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi. Tapi kita lihat pada ayat berikutnya, innama yuridullahu ankum. Kalimat ankum di sini tidak hanya wanita, tapi nisaan warijalan, wanita dan pria. Ankum di sini kita perhatikan pada ayat tersebut. Nah, lebih besar lagi kita lihat kalau kalimat waqarna ini ditujukan kepada semua wanita, fi buyutikunna, kunna kepada wanita, kalau kepada wanita dan pria kum, wala tabarrajna khusus kepada wanita, kalau laki-laki dan perempuan wala tabarraju, berubah. Nah, sekarang kita temukan di sini liyudhiba ankum ya. Innama yuridullahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, liyudhiba, untuk menghilangkan, untuk membersihkan dari kamu semuanya, wahai laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ankum ini laki-laki perempuan. Kenapa kan di awal wanita, istri Rasul dan putri-putri Rasul? Nah, ankum di sini
meliputi semua istri Rasul, semua putri Rasul, juga termasuk mantu dan cucunya. Digabung. Jadi Ahlul Bait itu yang pertama ada istri Rasul. Sampai sekian banyak istrinya, kemudian ditambah dengan putri-putri Rasul. Sebelum nikah, maka baru gabungan nisa dengan banat, antara zaujah dengan banat. Jadi kalimat nisa yang pertama, nisaan Nabi. Kalau nisaan Nabi ini ya, terdiri dari zaujatur Rasul, kemudian tambah lagi dengan banat Rasul, putri-putri Rasul. Tapi kalau ankum ini meliputi semuanya nih, sampai kepada mantunya masuk di dalamnya. Mantunya jelas laki-laki kalau ankum. Nah, kita perhatikan, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah menghendaki untuk membersihkan kamu semuanya, wahai ahlul bait. Siapa di sini? Semua istri Rasul, semua putri Rasul digabungkan ke dalam keluarga besar tersebut, mantunya dan cucunya. Apakah tidak otomatis cucu itu adalah satu rumah? Ya enggak, kalau sudah hidup mandiri, kan? Bapak dan ibu yang sudah punya cucu, apakah memang cucunya bersama kakek nenek sehari-hari? Enggak, kan? Ya, bersama ayah dan ibunya, ibunya pemanya sebagai anak, ayahnya sebagai mantu, udah pindah rumah. Kalau sekiranya tidak ada pernyataan ayat ini dan tidak dipraktekkan oleh Rasul, tentu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yang mungkin dipandang sebagai ahlul bait cuma Fatimah, yaitu yang terpanggil dalam kalimat nisaan Nabi. Karena Fatimah termasuk nisaan Nabi, termasuk bagian dari nisaan Nabi. Sementara Ali, Hasan dan Husain tidak termasuk nisaan Nabi. Maka di akhir atau di tengah ayat ini disebut-sebut ahlul bait adalah dengan kum. Di awal buyutikum, rumah-rumah Rasul, dengan panggilan ya nisaan Nabi. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ya datanglah Hasan, Husain, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah, langsung ditutup dengan satu kain, dan Rasul bersabda, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Rasul menyatakan kamu adalah termasuk ahlul bait yang sudah sejak dulu sudah ada ahlul bait, yaitu dengan istri-istrinya. Sekarang kamu juga wahai Ali termasuk, Hasan juga termasuk, Husain juga termasuk. Kita katakan termasuk karena ini dimasukkan ke dalam ayat ini, ke dalam bahasan nisaan Nabi. Panggilannya adalah istri-istri Nabi yang disebut dengan baitnya sebelumnya, waqarna fi buyutikunna. Kalimat bait satu, buyut adalah banyak. Berarti semua yang ada di rumah Rasul itu ahlu bait Rasul. Dan itu sudah tidak bisa ditolak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya ahlul bait adalah orang yang tinggal di rumah itu, kan? Sahibul bait. Ya, sahibul bait yang tinggal di rumah itu. Apabila cucunya bagaimana? Oh, cucunya di sana. Nah, kalau tidak diakui sebagai sahibul bait, enggak dianggap sahibul bait. Nah, di sini dianggap ahlul bait juga semuanya. Nah, kita perhatikan gambaran dari ayat Al-Qur'an bahwa keluarga rumah Rasul terdiri dari istri-istri beliau, karena dipanggilnya juga dengan qul li azwajik. Dilanjutkan dengan semua putrinya juga, karena ada panggilan dengan kalimat ya nisaan Nabi. Baik yang ditujukan kepada istri-istri Nabi ataupun istri Nabi dan putri-putrinya, ungkapan ayat memberi